أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمني ورحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, mari kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh dengan memperbanyak ketaatan dan berusaha sekuat tenaga menjauhi kemaksiatan. Kemudian salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang selalu dan senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga datangnya hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh, nanti malam insyaallah kita akan memasuki bulan Agustus, bulan yang memiliki tempat istimewa di dalam sejarah bangsa Indonesia. Semangat menyambutnya tampak di awal bulan. Spanduk, bendera merah putih, umbul-umbul dan berbagai hiasan kemerdekaan mulai menghiasi jalan-jalan, perkampungan, perkantoran hingga pusat-pusat keramaian. Pemandangan ini menjadi pengingat bahwa bangsa kita akan segera memperingati hari bersejarah yang telah mengubah perjalanan negeri ini dari masa penjajahan menuju kemerdekaan. Bulan kemerdekaan bukan sekedar menghadirkan suasana perayaan dan berbagai perlombaan, tetapi juga mengingatkan kita kepada perjuangan panjang para pendahulu bangsa dengan mengorbankan jiwa, raga, harta dan air mata. Mereka berjuang agar generasi setelahnya hidup dalam keadaan merdeka.
Oleh karena itu jamaah, bulan ini seharusnya menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan, mensyukuri nikmat kemerdekaan, serta memperkuat persatuan dan kecintaan kepada negeri yang Allah anugerahkan kepada kita ini. Jika kita membuka kembali lembaran sejarah jamaah, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada hari Jumat 9 Ramadan 1364 Hijriah, yang mana bertepatan dengan 17 Agustus 1945. Ini merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan bangsa ini lahir pada bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, sekaligus pada hari Jumat yang merupakan hari paling mulia dalam sepekan. Karena itu jemaah, kita mengenang kemerdekaan Indonesia, hendaknya kita tidak hanya mengingat perjuangan para pahlawan, tetapi juga menyadari besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kebebasan dan keamanan kepada negeri tercinta ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kemerdekaan yang sesungguhnya bukan hanya terbebas dari penjajahan suatu bangsa oleh bangsa lain. Kemerdekaan yang paling penting adalah ketika manusia terbebas dari segala bentuk penghambaan kepada selain Allah. Banyak manusia hidup di negeri merdeka, tetapi hatinya masih terjajah oleh syahwat, ambisi dunia, harta, jabatan, ketakutan kepada manusia, atau ketergantungan kepada makhluk. Kemudian Islam datang untuk membebaskan manusia dari semua itu, sehingga ia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin, aku tidak menciptakan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepada aku. Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan terbesar kehidupan bukan sekedar menikmati dunia jemaah, melainkan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang menyadari tujuan hidupnya dan menjalaninya dengan ikhlas, maka ia telah meraih kemerdekaan yang sebenarnya. Salah satu bentuk kemerdekaan yang paling utama adalah kemerdekaan dalam akidah. Seorang muslim harus membebaskan dirinya dari dalam bentuk segala bentuk keikatan, ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Karena masih banyak manusia yang menggantungkan harapan kepada selain Allah, meyakini benda-benda tertentu membawa keberuntungan, mempercayai ramalan, mencari perlindungan kepada kekuatan gaib, atau mengagungkan makhluk melebihi batas yang dibenarkan syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Mereka mengatakan, orang-orang yang mengambil perlindungan selain Allah mengucapkan kalimat, kami tidak menyembah kepada mereka, melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Jadi ucapan ini telah terucapkan ribuan tahun yang lalu, namun terus berulang. Kami tidak hanya tidak mendekatkan diri kepada mereka, kami tidak berdoa kepada mereka, kami hanya berdoa kepada Allah. Tetapi kami makhluk hamba yang kotor, tidak pantas langsung dengan Allah, kami membutuhkan wasilah. Sebenarnya Allah tidak butuh wasilah jemaah. Kita sholat tidak ada wasilahnya, kita langsung menyembah kepada Allah, Allahu Akbar, kemudian membaca doa, iftitah, Al-Fatihah dan seterusnya. Namun ucapan-ucapan tersebut terus berulang. Ketika diperingatkan, jangan engkau melakukan hal tersebut, mereka mengatakan, kami tidak menyembah mereka, kami hanya mendekatkan diri kepada mereka, kepada Allah melalui mereka agar mendapatkan kedekatan yang sebenar-benarnya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah.
Jadi keyakinan seperti ini telah ada sejak dahulu dan menjadi sebab kesesatan banyak umat. Kemerdekaan dalam akidah berarti kemurnian ibadah, doa, harapan, rasa takut dan tawakal hanya ditujukan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Hati yang hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang paling merdeka, paling tenang dan paling kuat menghadapi berbagai ujian kehidupan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemerdekaan berikutnya adalah kemerdekaan dari penjajah hawa nafsu. Tidak sedikit manusia yang mengetahui kebenaran namun tidak mampu mengikutinya karena dikuasai keinginan dirinya. Nafsu mengajak kepada kemalasan, mengajak kepada kemaksiatan, mengajak kepada kezaliman, mengajak kepada kesombongan dan berbagai dosa-dosa lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa?" Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Ini termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Jathiyah ayat yang ke-23. Ayat ini memberikan peringatan bahwa seorang bisa saja tidak menyembah berhala, tetapi ia menjadikan hawa nafsunya sebagai penguasa di dalam kehidupannya. Ketika seorang hanya mengikuti apa yang dia inginkan tanpa mempertimbangkan halal dan haram, maka sebenarnya ia sedang terjajah. Karena kemerdekaan sejati adalah ketika akal, hati tunduk hanya kepada Allah Jalla Jalaluhu, bukan kepada dorongan nafsu yang selalu berubah-ubah dan menyesatkan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemerdekaan dalam akhlak juga menjadi kebutuhan besar bagi umat Islam, kebutuhan besar bagi seorang mukmin dan muslim. Karena saat ini krisis akhlak yang terjadi di berbagai lapisan masyarakat menunjukkan bahwa banyak manusia telah kehilangan kendali atas dirinya. Kita melihat banyak penyimpangan, sesuka sesama jenis, laki-laki maupun perempuan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan mana yang halal dan mana yang haram. Kemudian dia tahu itu haram, namun dia menghambakan diri kepada hawa nafsunya. Bukan dia tidak mampu mengindahkan hal tersebut, tapi terkalahkan dengan hawa nafsunya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya kepada bangsa Arab yang bejat, yang jauh dari humanis. Mereka membunuh anaknya sendiri. Lebih parah dari kita yang hidup di akhir zaman ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul. Tujuannya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Karena itu jemaah, seorang muslim yang merdeka adalah mereka yang mampu menjaga lisan, mengendalikan emosi, menghormati orang tua, menyayangi keluarga, memuliakan tetangga, dan memperlakukan manusia dengan penuh keadilan serta kasih sayang. Di tengah perkembangan zaman ini, umat Islam juga perlu memerdekakan diri dari penjajahan pemikiran. Karena arus informasi yang sangat cepat sering sekali membawa berbagai ide dan pandangan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Banyak orang yang menerima suatu pemikiran bukan karena benar, tetapi karena sedang populer. Akibat standar kebenaran tidak lagi ditentukan oleh wahyu, melainkan oleh tren, oleh opini publik dan tekanan lingkungan. Seorang muslim hendaknya menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman dalam menilai segala sesuatu sehingga tidak mudah terombang-ambing oleh berbagai pemikiran yang menyesatkan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Selain itu, umat Islam harus memerdekakan diri dari penjajahan waktu. Banyak orang yang menghabiskan hari-harinya dalam perkara yang sia-sia jemaah. Waktu yang berharga terbuang
untuk hiburan berlebih-lebihan, permainan yang tidak bermanfaat, kecanduan media sosial. Dan ini yang terjadi, kecanduan media sosial, men-scroll HP-nya jauh lebih banyak dari membaca Al-Quran Al-Karim. Kita bisa menghitung waktu kita, berapa banyak kita men-scroll HP kita daripada kita membuka mushaf-mushaf, lembaran-lembaran dari Al-Quran Al-Karim. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya kita akan dimintai pertanggungjawaban dari waktu yang kita sia-siakan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua nikmat yang banyak manusia tertipu padanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Jangan sampai ketika kita sakit, tidak mampu berbuat apa-apa, baru kita menyesal, kenapa saya tidak melakukan ini dan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal waktu yang banyak sudah diberikan. Tidak ada penyesalan saat ini jemaah. Penyesalan itu akan selalu datang di akhir, ketika kita menderita. Baru kita ingat waktu, baru kita ingat kesehatan. Waktu kita kuat, kita tidak mendekatkan diri kepada Allah, tidak berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingin menuju ke masjid sudah tidak mampu karena tidak memiliki kesehatan, tidak mampu berjalan. Baru menyesal kenapa dahulu tidak datang ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari api neraka. Tanggung jawab ini mengajarkan bahwa kemerdekaan tidak hanya berbicara tentang diri sendiri, tetapi juga tentang kemampuan membimbing keluarga, membimbing saudara menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita melihat saudara-saudara kita melakukan maksiat? Bukankah kita melihat keluarga kita melakukan dosa? Sudahkah kita memberikan nasihat, peringatan kepada mereka? Bukankah kita diperintahkan untuk amal ma'ruf nahi mungkar? Jangan sampai mereka, orang-orang yang melakukan maksiat dan dosa, menuntut kita yang faham di akhirat kelak. Kita tidak tahu bahwa ini maksiat, kemudian kita hadir di situ. Kenapa dia tidak memperingatkan saya dahulu bahwa ini adalah dosa? Kewajiban kita jamaah hanya memperingatkan, tidak bisa memaksa. Saudaraku, ini adalah perbuatan dosa. Cukup dia mau tinggalkan ataupun tidak, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menentukan hatinya, dia mau berubah atau tidak. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memaksa, hanya menyampaikan ini hak, ini batil, selesai. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena ingin memaksa pamannya untuk memeluk Islam. Karena hidayah hanya milik Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dipaksa. Kita hanya mengajak, menyampaikan, selesai. Hidayah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, demikian masih banyak hal tentang kemerdekaan sejati. Jangan lupa kita doakan kebaikan untuk saudara-saudara kita di tanah air ini. Begitupun di Palestina, Sudan, dan negeri-negeri muslimin yang lainnya, serta kebaikan untuk pemimpin negeri kita yang tercinta ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan merahmati setiap kita dan mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini hari Jumat, Sayyidul Ayyam, penghulu hari-hari yang lain. Kemudian hari kita diwajibkan untuk hadir mendengarkan khotib berkhutbah, mendengarkan nasihat yang disampaikan, kemudian kita sampaikan kepada kerabat kita atas nasihat yang kita dengarkan, kemudian kita amalkan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, sudahkah kita memperhatikan istri kita, anak kita, bagaimana ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai mereka menuntut kita di yaumil kiamat kelak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan hidayah, taufik kepada kita semua, keluarga kita, kemudian kita dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفينا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.